Baik, dari Tuan Yang Mulia Van Solo ya. Assalamualaikum, saya selalu Pak Polisi dari Sabah hadir. Waalaikumsalam warahmatullah. Mudah-mudahan tuan-tuan juga demikian ya. Ada kalimat yang sering kita dengar di karangan orang-orang tasawuf ya, orang-orang sufi ya. Pertanyaannya itu, pernyataannya itu yaitu matikan dirimu sebelum kamu mati. Yang dimaksud di sini Allah sallallahu alaihi Muhammad. Jadi Tuan Irsyad silahkan ajukan permintaan tamunya di sini supaya kita bisa ruqyah lewat Facebook juga. Buat teman-teman yang ada keluhan metafisik juga ikut mendengarkan insyaallah ya. Nanti kita kontak sama-sama ya. Ada pernyataan ya, yang sering kita dengar dari kalangan orang-orang tasawuf ya, orang-orang sufi. Itu pernyataan itu adalah matikan dirimu sebelum kamu mati. Mutu qablal an tamut, matikan dirimu sebelum kamu mati. Untuk tuan-tuan ingat ya, saya selalu sampaikan, jangan paksakan anak SD belajar aljabar. Jangan paksakan anak TK belajar Pitagoras. Dia nggak akan sanggup. Ya, biarkan dia berjalan sesuai kaidahnya, sesuai kurikulumnya, sesuai dengan jalurnya. Jangan dipaksakan. Ya. Kalimat yang mengatakan matikan dirimu sebelum kamu mati itu dipelajari di makom hakikat. Ya, di makom hakikat. Makom hakikat ini adalah makom bagi orang-orang yang beribadah bukan karena surga, bukan pula karena pahala. Tetapi apakah orang yang beribadah dengan karena surga dan pahala salah? Enggak salah ya. Orang yang beribadah dengan mengharap surga, orang yang beribadah mengharapkan pahala, itu tidak salah ya. Maka kalau ada seorang guru mengatakan di dalam kelas, di kelas anak SD mengatakan, ayo sebelum kita pulang sekolah bersihkan dulu kelasnya, nanti siapa yang paling bersih kelasnya kita kasih permen 1 bungkus. Enggak salah ya. Ayo kita sama-sama sholat, yang paling rajin sholatnya saya berikan bidadari, saya berikan surga. Enggak salah, bener ya. Ya. Jadi kalimat yang kita dengar, matikan diri kamu sebelum kamu mati, itu hanya untuk orang yang sudah belajar di kaidah hakikat, bukan orang yang masih belajar di kaidah syariat. Kalau orang masih belajar di kaidah syariat, kalau orang masih belajar di anak TK, anak SD, kita janjikan surga. Emang benar dijanjikan surga juga sih. Ayo kita sholat para jamaah, di surga itu ada bidadari yang tidak habis perawannya. Mantap kan? Di surga itu apapun kita mau pasti dikabulkan. Jadi kita janjikan dengan surga, takuti dengan neraka. Nah, ini untuk orang yang syariat. Apakah benar? Benar, bagus, benar, top, mantap, nggak ada salahnya, benar, mantap ya. Seperti anak SD, pokoknya kalau siapa yang paling bersih kelasnya sebelum pulang sekolah, kita berikan permen atau mie sama-sama 1 bungkus. Janjikan kenikmatan. Atau kita ancam dengan siksaan. Pokoknya yang tidak bersih kelasnya kita jemur besok pagi, kita pukul. Atau kita suruh push up. Nah, itu untuk anak SD ya. Kita gitu kan nggak apa-apa, bagus, mantap ya. Nah, untuk orang yang sudah beribadah, makin tinggi makom perasaannya itu, makom jiwanya itu makin tinggi, timbullah yang namanya syauq atau kerinduan dan kecintaan. Timbullah kerinduan dan kecintaan. Ketika kita sudah beribadah bukan karena mau surga, walaupun tetap dapat surga ya, bukan karena mau surga, bukan karena mau pahala, bukan karena takut neraka, bukan karena takut dosa, bukan karena takut diomongin orang, tapi kita beribadah itu semata-mata karena Allah, baru diajarkan kaidah hakikat.
Apa bunyinya? Mutu qoblal antamut. Matikan dirimu sebelum kau mati. Gimana caranya? Bukan bunuh diri, bukan. Besarkan Allah di dalam hati, lalu tajalikan Allah di dalam rasa. Itu maksudnya. Yang hidup Allah, saya mati. Yang hidup Allah, saya dihidupkan oleh Allah. Saya tuli tidak bisa mendengar, tapi saya bisa mendengar karena saya didengarkan oleh Allah. Bukan saya yang mendengar, tapi saya didengarkan oleh Allah. Bukan saya yang melihat, tapi saya dilihatkan oleh Allah. Maka nampak tajalli sifatnya Allah pada diri kita secara kafah. Maka jasad kita ini dihukumi mati dalam ilmu hakikat, bukan dalam mati dalam syariat maksudnya. Jadi hidupnya hidup Allah, terus pendengarannya pendengaran Allah. Bukan dia Allah, bukan. Maksudnya itu mentajalikan, memanifestasikan bahwa aku tidak berjalan tapi aku dijalankan oleh Allah. Aku tidak mendengar tapi aku didengarkan oleh Allah. Aku tidak hidup tapi aku dihidupkan oleh Allah. Kaidah ini hanya boleh digunakan bagi jiwa-jiwa yang sudah ibadahnya karena cinta, karena rindu, bukan karena pahala surga, bukan karena dosa neraka. Tapi apakah orang yang beribadah karena pahala atau surga atau dosa, takut neraka atau takut dosa itu lebih mulia atau lebih rendah derajatnya daripada yang sudah hakikat? Tidak juga. Ya, tidak juga. Ya. Jadi itu perbedaannya kajian hakikat dengan kajian syariat. Jadi kalau kita ngajar di syariat itu, saya pribadi bukan ngajar ya, kalau diundang, kebetulan yang hadir itu ibu-ibu, bapak-bapak yang belajar agama itu agak kurang, maka kita cerita surga aja. Ayo Bu, kita sholat ke masjid ada 10 juta pahala, ada kerajaan di surga, ada bidadari yang tidak habis perawannya di surga, apapun yang kita mau ada di dalam surga, apapun, pokoknya surga itu tempatnya nikmat. Nah, janjikan dengan surga untuk yang awal-awal. Jadi itu harusnya. Atau takuti dengan neraka. Apakah saya ini salah karena saya sholat karena takut sama Allah? Justru itu bagus, semata-mata karena Allah sholatnya karena cinta kepada Allah atau karena takut kepada Allah. Semata-mata Allah. Itu bagus, ya bagus. Nggak ada yang salah. Bahkan sholat karena mengharap surga juga nggak salah. Sholat mengharap pahala juga nggak salah. Ya. Ada Tuan yang mulia, Tuan Wawan Agus ya. Assalamualaikum Ustaz, izin belajar. Dan hati-hati kepada orang-orang yang mengaku, yang merasa dirinya aku kan sudah hakikat, ngapain turun ke syariat lagi. Ini hati-hatilah ya dengan kalimat-kalimat seperti ini tuh. Itu jebakan. Itu jebakan Batman, itu talbis iblis, itu hati-hati. Ya. Jangan kira Anda sudah belajar tarekat hakikat, lalu tarekatnya sudah ditalkin berapa kali, dibai'ah berapa kali, lalu Anda merasa lebih tinggi makom derajatnya daripada yang masuk syariat. Anda harus berhati-hati. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara mengenal diri?